mengucapkan selamat datang berjumpa kembali di gedung PGI. Bunga melati indah dipandang, putih bersih harum dinampan. Kita sambut Kamis berharap semua merasa riang. Kita sambut hari depan yang penuh harapan. Itulah tema ulang tahun Sinode yang ke-92. Bapak Ibu yang terkasih, yang terhormat Bapak Pendeta Jack Levin Fritz Manuputi atau yang disebut dengan kesayangan Bung Jackie. Selamat datang kepada Bapak Ketua Umum Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia, Bapak Bomar Gultom. Itu keponakan saya. Dengan seluruh jajaran pengurus PGI. Yang kami hormati dan kami sayangi Bapak Pendeta Aris Widaryanto, Ketua Umum Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa, beserta seluruh pengurus Sinode GKJ yang ada saat ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu pendeta dari Gereja-Gereja Kristen Jawa se-Sinode, dan Bapak Ibu hadirin yang dikasihi Tuhan. Puji syukur perjalanan kita dari STFT Jakarta berjalan lancar dan sampai dengan selamat di gedung PGI ini. Adapun susunan acara yang akan kita laksanakan bersama sebagai berikut. 1. Pembukaan, kedua sambutan-sambutan, ketiga penanaman bibit secara simbolis, keempat pemaparan materi program PGI, kelima pemberian tanda kasih, keenam foto bersama, 7 penutup, dan dilanjutkan dengan dahar siang bersama. Bapak Ibu yang terkasih, kini kita akan masuk dalam acara pertama setelah pembukaan adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama dimohon kepada yang terhormat masih berunding. Baik, kita akan mendengarkan bersama kata sambutan dari Sekretaris Umum Dewan Gereja-Gereja di Indonesia, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Untuk itu kepada Bapak Jacqueline Fritz Manuputi atau Bung Jackie, disilahkan. Baik Bapak Ibu, selamat siang. Teman-teman, selamat siang. Selamat siang itu sugan apa ya? Sugan tahu ya? Sugan siang. Saya mesti hati-hati soalnya saya pernah punya kenangan pahit tentang itu. Dulu ketika saya masih kolegium pastoral 1-2, kita dari STT Jakarta, ya mahasiswa 2 bulan di daerah Jawa Tengah, ya, masuk ke desa-desa yang kering untuk pengembangan kerjasama dengan Yakub Solo. Waktu itu masih Idul Fitri ya, suasana Idul Fitri. Jadi tiap kali masuk rumah, Bu, salam di rumah mereka bilang Sugeng Riyadi, saya Jackie Manuputi. Tinggal lagi Sugeng Riyadi, Jackie Manuputi. Itu beberapa rumah sekarang kok sama namanya. Teman-teman mulai ketawa. Ya. Ambon, itu selamat hari baik. Loh, makanya saya pikir kok semua orang di sini sama namanya Sugeng Riyadi. Ya. Baik, puji Tuhan kita bisa kumpul sama-sama di sini setelah rangkaian perjalanan atau kegiatan mulai kemarin ya. Kemarin sore, kemudian tadi di STFT Jakarta, dan hari ini di PGI dalam suasana sukacita dan cuaca yang bersahabat. Saya berharap ini tidak hujan sampai selesai kegiatan ini.
Dan ya, cara merayakan bulan tahun Paris yang unik tapi berkesan ya, dan sekaligus dalam pelayanan kasih, pelayanan lingkungan dan lain-lain, ini sentuhan-sentuhan yang tidak biasa, tidak formal, tetapi yang membekas panjang. Dan saya berharap ini menyatukan kita semua. Kita ada dalam concern bersama terhadap gerakan oikumene, termasuk juga kebertindihan gerakan oikumene dengan panggilan pelayanan lingkungan, yang lagi mau tanam pohon-pohon dan lain-lain begitu. Dan ya, kami menyambut itu dengan penuh sukacita. Ini mendekatkan kita GKJ dengan PGI Salemba 10. Tentu GKJ adalah tubuh dari PGI, tapi mendekatkan dengan Salemba 10 dalam seluruh perjalanan ke depan. Menjelang acara ini kan ada beberapa pertemuan, teman-teman datang ke sini juga, kita bicara banyak hal waktu itu dalam kaitan dengan itu, tentang bagaimana kita melihat program dan arah-arah strategi dalam pengembangan program bersama, di mana kita bisa saling mengisi. GKJ adalah salah satu resources, dan kita melakukan pooling resources untuk bisa berproses bersama ke depan dalam arak-arakan oikumene. Ya, Tuhan memberkati teman-teman sekali lagi, Pak Aris dan teman-teman, Ibu, ya semoga seluruh kegiatan aktivitas di hari ini sampai dengan kembali nanti ke tempat masing-masing berlangsung dengan baik dan penuh sukacita. Kami atas nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia sekali lagi menyampaikan selamat ulang tahun Dirgahayu GKJ. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Bung Jeki. Terima kasih Bung Jeki yang telah memberikan kata sambutan. Kini kita akan dengarkan bersama. Kami mohon kepada Ketua Umum Sinode GKJ, kepada Bapak Pendeta Aris, silakan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Ya, Pak Jeki, Bang Komar, juga Pak Ari, para Kepala Biro dan staf PGI, Kulon Nuwun. Jadi mesti permisi dulu, karena ya bagaimanapun Gra Ekumene ini, rumah bersama kita ini memang disepakati menjadi rumah untuk semua, untuk kita semua. Nah, di dalamnya juga ada GKJ. Dalam rangka 92 ulang tahun Sinode GKJ, memang baru kali ini perayaan diselenggarakan di Jakarta supaya ada kenangan. Kalau nanti ibu kotanya pindah, pernah ada catatan sejarah Sinode GKJ ulang tahun di ibu kota Jakarta. Dan ya 92 tahun rasa-rasanya kami baru kali ini berbondong-bondong datang ke rumah bersama kita ini, juga ke Lembaga Alkitab Indonesia, ke STFT Jakarta, juga ke Rawinala. Semangat yang hendak kami bangun adalah memang kita GKJ tidak sendiri, bersama dengan banyak gereja yang lain, dan utamanya dalam kebersamaan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Tadi Pak Ari berbisik, GKJ emang gereja-gereja ya, bukan gereja Kristen Jawa. Saya jawab iya. Dari awal GKJ memang menyepakati diri tidak tunggal, majemuk. Dan kata Pak Yewangu, ini satu-satunya Pak Ari di Indonesia yang mendefinisikan diri sejak awal majemuk, beragam. Itu sebabnya kalau melihat toga pendeta GKJ, wah bentuknya beragam. Apalagi bicara stola, ada yang pakai stola, ada juga yang tidak, dan stolanya pun tidak seperti GKI yang seragam. Sebetulnya memang GKJ dengan GKI Jawa Tengah kembar, tapi apa dikata, memang karena perjalanan
GKI Jateng, kemudian menjadi AM dengan Jabar dan Jatim. Tapi masing-masing sidang sinode 4 tahun sekali, baik GKJ maupun GKI Jateng, tapi bersama-sama bersidang 2 tahun sekali. Dan salah satu yayasan yang dikelola bersama GKJ GKI itu Yakum, ketuanya ada di sini, Pak Simon Yulianto. Nah, setelah tidak menjadi ketua Bapelsin, beliau menjadi ketua pengurus Yakum, menguasai 13 rumah sakit dan macam-macam yang lain begitu ya. Sekali lagi permisi, kami baik yang muda maupun yang tua ingin belajar dari rumah bersama ini supaya kami bisa bercerita lebih baik kepada gereja-gereja kami baik yang ada di desa maupun di kota, karena GKJ itu basis pelayanannya justru di pedesaan, berbeda dengan GKI basis pelayanannya di perkotaan. GKJ basis pelayanannya di pedesaan, dan kekuatan GKJ bukan di aras sinodal tapi justru di aras jemaat. Itu sebabnya yang penuh waktu di GKJ hanya satu sekretaris umum. Nah, pagi ini Pak Sundoyo, Pendeta Sundoyo berbagi di LAI, saya yang kebagian di tempat ini. Di GKJ nggak ada ketua, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada sekum, nggak ada yang pegang stempel. Sekali lagi permisi, kula nuwun, kami ingin izin belajar dari para pelayan di PGI di tempat ini supaya kami bisa berbagi cerita. Rumah bersama ini rumah yang mendatangkan berkat bagi gereja-gereja, bagi negeri kita ini, juga bagi masyarakat dunia, bahkan semesta. Kula nuwun Pak Jeki, mohon diterima kehadiran kami dan terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Pendeta Aris yang telah memberikan pencerahan bagaimana sinode GKJ. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebersamaan antara GKJ dan PGI tidak terelakkan. Dan sebelum kita belajar bersama kepada PGI, kita bersama akan penanaman bibit sebagai bentuk konkret pencanangan program penanaman 1000 pohon dalam mewujudkan peran serta pemulihan ciptaan menuju hari depan yang penuh harapan. Untuk itu kepada tanaman yang akan menandai penanaman pohon di komplek Gerai UPD PGI tempat ini merupakan buah sirsa. Kita tahu ini multifungsi, buahnya berkhasiat, daunnya juga berkhasiat. Oleh karena itu kita berharap ini memang menjadi tanda bagi kita semua. Mari menghadirkan berkat bagi semesta. bersama menjadi Bentar. Baik, selamat pagi apa siang? Siang Bapak Ibu semua. Selamat menikmati snacknya. Ntar saya nyontek dulu. Sugeng rauh Bapak Ibu. Iya, kalau nggak nyontek nanti ceritanya kayak Pak Jeki tadi. Ya, sebelum saya mulai dan Pak War mempersiapkan ini, selamat datang sekali lagi untuk Bapak Ibu di Geraha Oikumene, Rumah Bersama. Sesuai dengan pembicaraan dengan panitia juga, sebenarnya di sini ada kita berapa bidangnya, Ros? Kita berapa bidangnya? Berapa bidang kita?
Iya, tiba-tiba di depan bilang ini, bentar lagi dimarahin Pak Sekum. Ya, jadi kita di sini ada beberapa bidang, biro dan juga sekretaris eksekutif. Sekretaris eksekutif Pak Lokra, bolehkah ke sini? Pak Lokra, sekretaris eksekutif bidang keadilan dan perdamaian. Jadi Bapak Ibu, ini Pak Lokra, sekretaris bidang keadilan dan perdamaian. Terus ada sekretaris eksekutif bidang KKC, tapi beliau tidak ada, Pak Pendeta Jimmy Sormin. Beliau lagi tugas luar. Juga ya, Pak Jimmy nggak ada, tapi ada asistennya di sana. Dari GKJ juga, silakan berdiri. Kak Amanda, ya. Terus sekretaris eksekutif bidang KPG, Kak Lenta, Pendeta Lenta, beliau tugas luar juga ke Kolombo. Terus saya sendiri Kepala Biro Perempuan dan Anak. Jadi ada 2 bidang, perempuan dan anak. Terus nanti ada Rosi juga, Kepala Biro Pemuda dan Remaja. Jadi nanti dia akan mempresentasikan apa yang dikerjakan di Biro Pemuda dan Remaja. Juga ada Pendeta Sures di belakang yang langsing. Beliau di pengurangan resiko bencana. Jadi yang terkait dengan kebencanaan dan edukasi tentang penanganan bencana ada di biro beliau. Dan juga ada Biro Papua, Pendeta Ronald, ya. Jadi ini terkait dengan pengembangan Papua dan lain-lain ada di beliau, gitu. Oke, sudahkah Pak War? Oh belum ya? Oh iya, sabar Pak, ya. Nj Pak. Ya, karena saya dikasih kesempatan duluan, saya mau perkenalan dulu. Tapi sebelum saya memperkenalkan diri, main tebak-tebakan dulu. Kalau dari tampilannya saya dari mana Bapak Ibu? Oh dari tadi ya? Agak susah nyari kota tadi. Ya? Jawabnya dapat hadiah nggak ya? Oh dapat ya. Pak Ari dapat katanya. Ya. Weh, ini dapat contekan atau gimana Bu? Ya, dari Papua. Jadi mama saya Papua, papa saya Maluku. Jadi kalau ada yang penasaran Maluku campur Papua gimana, cukup lihat saya aja. Contohnya udah ada di sini. Iya. Baik, kita masih menunggu ya. Ya, sambil menunggu, Bapak Ibu, mungkin saya mulai aja tentang Gereja Ramah Anak. Jadi sebenarnya ini bukan program yang baru, Bapak Ibu. Dan kebetulan ini ada di Biro Perempuan dan Anak. Jadi kami ada beberapa program yang kami kerjakan di Biro Perempuan dan Anak, tetapi yang kami dorong karena ini program menyangkut isu besar juga untuk apa yang dihadapi oleh anak-anak, yaitu Gereja Ramah Anak. Sebenarnya Gereja Ramah Anak ini sudah digaungkan oleh PGI sejak 2017. Namun dalam perjalanannya tetap diperbaharui terus-menerus. Ya. Masih searching ya. Ya, apakah Bapak Ibu udah pernah dengar tentang Gereja Ramah Anak? Program Gereja Ramah Anak, pernah ya? Ya, karena kemudian juga pemerintah mengadopsi itu untuk menjadi satu program ada di bawah Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, Rumah Ibadah Ramah Anak. Jadi duplikasi juga ke Rumah Ibadah Ramah Anak termasuk dengan masjid, pura dan juga wihara, juga termasuk dengan gereja, gitu. Kenapa sampai program Gereja Ramah Anak ini ada? Karena kita melihat bahwa situasi yang terjadi saat ini dengan perubahan yang begitu cepat, banyak anak yang kemudian memilih mencari jawaban di luar rumah, gitu, ya. Ini nggak enak kalau nggak ada presentasi ya.
Ya, maafkan atas kendala teknisnya. Bisa dimanfaatkan dengan menikmati snack dulu sambil bercerita dulu. Bentar, kasihnya seperti sungai, tahu toh? Kita sambil olahraga sedikit. Yang tangan kanannya begini, tangan kirinya begini. Nah, yang di tengah-tengah harus nyambung berarti. Iya, nyambung gitu. Hitungannya 1. Pukul bukan dipukul ya, ditepuk aja, tepuk dengan kasih gitu loh ya. 1, 2, silang ke bawah, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk pelan-pelan. Kelihatan mana yang ini ya. Mau bilang generasi kok nggak enak. Iya, sekali lagi kita agak naikkan sedikit temponya ya. Iya.
Tapi nggak ikut isi. Tangan lebih cepat daripada mata. Iya. Apakah sudah bisa? Belum. Wah, habis ini kami udah selamatan dulu. Telepon, Bu. Ya. Ada semuanya, Bu. Iya. Oke. Sabar. Ini nanti kalau saya ndak sabar nanti jadi nembang satu. Padahal ndak bisa nembang loh. Hah? Aduh, tambah bubar nanti, Bu. Gogrok sini. Ya. Oh iya, boleh. Ya, Bu Sonia punya filenya. 1, 2, 3. Boleh ya, yang penting ada gambarnya. Oh ya. Ya, nanti materinya dikirim ke Ibu Pendeta nanti. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke presentasi, kita lihat video profil PGI dulu. Gak apa-apa ya, agak ijo-ijo dikit. Terapi mata kata orang ya. Kalau ngelihat yang ijo-ijo, mata jadi sehat. Persekutuan gereja-gereja di Indonesia maju dan mengikuti perputaran waktu dan bergerak terus ke depan untuk membangun negeri tercinta. Keindahan bumi pertiwi, kekayaan budaya yang mempesona, ragam agama dan kepercayaan, serta ragam gereja yang hadir di Indonesia merupakan anugerah Tuhan yang harus disyukuri. Bersama kami, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia merupakan bagian dari perjalanan bangsa untuk terus bergerak ikut membangun negeri yang beragam ini. PGI awalnya disebut dengan DGI atau Dewan Gereja-Gereja di Indonesia. DGI didirikan pada tanggal 25 Mei 1950 di Jakarta sebagai perwujudan dari kerinduan umat Kristen di Indonesia untuk mempersatukan kembali gereja sebagai tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Karena itu, PGI menyatakan bahwa tujuan pembentukannya adalah mewujudkan gereja Kristen yang esa di Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, nama Dewan Gereja-Gereja di Indonesia diubah menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Pergantian nama ini mengandung makna khusus, di mana persekutuan adalah lebih bersifat gereja yang menyentuh segi eksistensial, internal, dan spiritual dari kebersamaan umat Kristen. Kata persekutuan lebih mengedepankan keterikatan lahir dan batin antar gereja anggota dalam proses menuju keesaan. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar PGI di semua tingkatan yang telah ikut membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak pandemi dan bencana, dan juga bergerak bersama-sama dengan elemen bangsa yang lainnya. Sidang Raya PGI di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, tanggal 8-13 November 2019, mengangkat tema Aku Adalah Yang Awal dan Yang Akhir sebagai bentuk manifestasi bahwa Tuhan akan
akan tetap menyertai kita sepanjang masa dalam situasi apapun. Persekutuan gereja-gereja di Indonesia hadir sebagai wadah bagi gereja-gereja di Indonesia untuk bergerak bersama dalam meresponi berbagai realitas sosial yang mengitarinya. Sidang Raya 2019 PGI di Waingapu mencatat 4 keprihatinan yang mengitari gereja setidaknya untuk 5 tahun ke depan, yakni krisis kebangsaan, krisis ekologis, krisis keesaan, dan tantangan perkembangan teknologi digital. Terkait dengan inilah Sidang Raya mengamanatkan PGI dan gereja-gereja anggotanya untuk menghadirkan diri secara transformatif dalam mengatasi krisis dan tantangan tersebut, seturut dengan visinya, yakni gereja-gereja di Indonesia yang ekumenis dan transformatif. Kerja layan PGI diwujudkan sesuai rumusan misi PGI hingga 5 tahun ke depan, yaitu pertama, mengembangkan dialog teologis dan formasi oikumenes berwawasan kebangsaan dalam aksi bersama gereja-gereja di tingkat lokal. Kedua, menata kembangkan potensi gereja-gereja dalam menghadapi tantangan revolusi teknologi dan media sosial. Ketiga, menata layani keadilan sosial dan ekologi, kemandirian ekonomi, serta kesadaran politik, hukum, dan hak asasi manusia bagi gereja dan masyarakat, khususnya kepada kelompok rentan seperti perempuan, anak, disabilitas, dan mereka yang terpinggirkan. 4, mengembangkan pelayanan kelembagaan dan kinerja struktural PGI yang akuntabel dan transparan. Visi dan misi tersebut akan dilakukan bersama-sama dengan gereja anggota PGI yang tersebar di seluruh Indonesia. PGI akan terus hadir bersama-sama dengan gereja-gereja di Indonesia dalam mewujudkan damai di Indonesia sebagai jawaban dari berbagai pergumulan bangsa Indonesia. Mari kita bersatu dan bersama berdoa menjadi saksi dan jawaban bagi sekitar lingkungan kita serta bagi bangsa dan negara Indonesia. Baik, itu tadi profil dari PGI. Oke, kita lanjut aja langsung ke Biro Perempuan dan Anak. Ya, baik. Ada komisi anaknya di sini? Nggak ada ya? Kalau komisi perempuannya? Ada. Oh ya, baik. Oke. Next aja deh. Oke, ini next aja. Sejarah singkat PGI, kita next aja terus. Ini tadi udah ada di video, terus aja. Baik, khusus untuk Biro Perempuan dan Anak, Bapak Ibu, kita di sini memastikan berjalannya aktivitas afirmatif menyangkut isu perempuan dan anak. Jadi segala sesuatu yang menyangkut isu perempuan dan anak itu ada di Biro Perempuan dan Anak. Next. Ya, ini program besaran saja. Oke, lanjut aja terus. Jadi untuk perempuan sendiri ada 4 program besar yang kita kerjakan, itu terkait dengan pekerja migran. Karena ternyata ada banyak warga gereja yang juga menjadi pekerja migran dan kemudian mendapatkan diskriminasi juga kekerasan gitu. Mungkin tidak terlalu terasa di GKJ, tapi teman-teman kita yang dari Gemit sangat terasa sekali. Tiap hari ada peti jenazah saja yang pulang dari pekerja migran, terutama dari Malaysia. Terus ada juga kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini angkanya tinggi banget di Indonesia. Dan PGI melalui BPA juga merasa perlu untuk mengadvokasi ini baik ke tingkat nasional maupun ke tingkat sinode untuk bagaimana mengantisipasi ini. Karena ternyata korban kekerasan perempuan dan anak itu justru ada juga di lingkungan gereja. Ada juga anggota jemaat yang menjadi korban, tapi ada juga yang menjadi pelaku. Oke, ada juga kelompok rentan. Kelompok rentan ini adalah mereka yang sahabat-sahabat kita yang dengan HIV/AIDS, ada juga yang disabilitas dan ada lain sebagainya. Juga kita juga bicara tentang kesetaraan gender.
Kesetaraan gender ini orang selalu berpikir laki-laki dan perempuan harus sama gitu. Tetapi di zaman yang serba modern ini masih ada saja aturan-aturan bahkan undang-undang yang masih diskriminatif terhadap gender. Oke, lanjut. Ya, kalau tadi itu untuk perempuan, ini ada 3 program besar yang coba kami dorong untuk anak gitu. Yang pertama kebijakan perlindungan anak. Ini juga karena posisi PGI ada di tengah, jadi bisa mengadvokasi ke nasional juga terkait dengan regulasi tentang anak dan perlindungan anak, tapi juga kita ada di level tengah untuk kemudian mengadvokasi juga ke gereja-gereja, sinode-sinode bagaimana mengimplementasikan regulasi dan kebijakan-kebijakan yang melindungi anak gitu. Yang kedua, gereja ramah anak. Gereja ramah anak ini adalah salah satu program besarannya untuk bagaimana mengakomodir kebutuhan anak. Sehingga anak di gereja itu merasa nyaman, aman, dan merasa dihargai gitu. Saya beberapa waktu lalu sempat ke Papua dan di sana ada rapat komisi, rapat sinode, jadi ada rapat komisi persekutuan anak dan remaja. Tetapi di dalam rapat itu tidak ada satu anak pun yang saya temui. Kita mau bicara tentang kepentingan anak, tetapi kita tidak mengikut sertakan anak. Nah, di dalam program ini kita mau mengajak gereja untuk mari kita memberi ruang juga untuk anak. Karena anak juga punya pendapat yang bisa kita akomodir gitu. Beberapa waktu lalu saya juga Kakak Rosi di BPR, Biro Pemuda dan Remaja, kita punya program Kids Take Over. Jadi anak-anak ke kantor sinode, kantor PGI, dan mereka men-take over posisi-posisi yang ada, termasuk posisi Pak Sekum, juga Pak Ketum gitu. Beberapa jam mereka ada di sini mengerjakan tugas-tugas yang dikerjakan oleh MPH, juga sekretaris eksekutif dan kepala biro. Nah, ada hal-hal menarik yang sama sekali tidak terpikirkan oleh kami orang dewasa. Yang pertama di bidangnya Pak Pendeta Jimmy, beliau bicara tentang keesaan ciptaan, keutuhan dan keesaan ciptaan. Ada satu program yang kemudian si anak ini yang sama sekali memang tidak terpikirkan oleh kami. Bagaimana memberikan edukasi kepada anak-anak yang berada di daerah minoritas, anak-anak Kristen yang ada di daerah minoritas, supaya tidak dibully gitu. Karena dia juga adalah korban bully, karena dia besar di daerah yang mereka bukan mayoritas, seperti itu. Nah, ada juga ketika mereka kunjungan ke ruangan-ruangan, masuklah ke ruangan saya, di situ ada buku-buku, dan ada satu buku Hari Doa Anak Sedunia, saya lupa itu tahun berapa, tapi ketika dia lihat, dia bilang, covernya horor gitu. Mungkin ini sesuatu yang kayaknya buat kita biasa gitu kan, terlalu sepele gitu, tapi dia yang melihat aja horor, depannya ada horor, bagaimana dia mau ngebaca di belakang dan bagaimana dia mau memahami ini. Ini adalah hal-hal kecil yang kita coba akomodir di gereja ramah anak gitu. Dan terakhir juga ada event untuk anak baik nasional ataupun internasional. Kita coba mengakomodir ini juga supaya inilah ruang-ruang di mana anak ini bisa berkembang. Dia bisa mengeksplor apa yang ada di dalam dirinya. Silahkan lanjut deh. Oke, ini perkenalan aja. Ini di Biro Perempuan dan Anak kami berdua ada satu tim, saya dan Bu Ridayani Damanik. Oke, lanjut. Oke, ini Gereja Ramah Anak. Lanjut aja deh. Oke, tadi saya sudah katakan ini sudah dimulai sejak 2017 dan itu dilakukan melalui sosialisasi lokakarya dan juga pembinaan pelatihan untuk pemimpinan aktivis pelayanan anak dan remaja. Saya baru di sini nanti Agustus nanti baru 1 tahun. Saya nggak tahu apakah GKJ sudah pernah melakukan ini atau belum, seperti itu. Oke, lanjut. Jadi di program ini kita nggak kerja sendiri, kita berjejaring dengan LSM juga pemerintah dalam rangka mensukseskan program ini. Nah ini yang tadi saya katakan, kenapa kita harus mewujudkan gereja ramah anak ini? Silakan deh. Ini gambarnya kurang jelas ya. Ini mungkin hanya gambar yang kita ambil di internet, tapi kita bisa melihat ini adalah realita yang terjadi di sekitar kita. Realita juga yang ada di dalam gereja kita. Oke, next. Ya.
Banyak anak yang salah memilih kegiatan dalam memanfaatkan waktu luangnya, baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Jadi kalau anak di dalam rumah juga belum tentu aman gitu kan. Nah, Gereja Ramah Anak ini mendorong program-program gereja agar berorientasi pada kepentingan anak. Dan banyak ruang dan fasilitas yang bisa dimanfaatkan bagi anak di lingkungan gereja untuk mengisi waktu luang. Saya nggak tahu kalau di GKJ ya, tapi kalau di sinode asal saya nggak ada tempat untuk anak, paling cuman halaman bermain udah selesai gitu. Tidak ada yang menarik supaya anak bisa menghabiskan waktu di halaman gereja gitu, atau di lingkungan gereja. Oke, lanjut. Ya, ini 4 tantangan yang harus kita respon. Pertama adalah bonus demografi, di mana usia produktif dari usia 15 sampai 64 tahun itu akan ada dalam posisi-posisi yang baik sekali mulai dari 2020 sampai 2030. Persoalannya, bonus demografi ini akan menjadi berkat atau beban, itu ada pada apa yang kita kerjakan hari ini untuk anak gitu. Terus yang kedua, darurat perlindungan anak, ini sudah tadi, kekerasan seksual, narkoba, pornografi, pedofil, bahkan sekarang ada kekerasan seks berbasis online gitu. Dan kalau kita lihat 73,7% kekerasan itu terjadi di rumah. Dan di atas 50% anak SMP pro dengan LGBTQ+, tidak ada masalah ketika berorientasi, berpendapat. Tetapi bermasalah ketika anak mulai coba-coba. Ini anak usia coba-coba gitu ya. Saya banyak temui Bapak Ibu di luar sana, anak ini normal ya, orientasi seksualnya normal. Tetapi karena coba-coba akhirnya terjerumus gitu. Ini kejadian orang dekat saya juga gitu. Jadi saya berani bilang seperti itu. Dan kemudian ada juga tantangan era 4.0, Gen Z dan Gen Alpha, ini pasti akan banyak diani oleh Kakak Rosi nanti. Dan Indonesia Ramah Anak 2030. Apa kontribusi gereja dalam mewujudkan 400 kota layak anak? Kita mulai dengan Gereja Ramah Anak. Oke, next deh. Ya, lanjut aja. Oke. Jadi sebenarnya Gereja Ramah Anak itu bukan satu program baru, tetapi bagaimana gereja dengan sistem pelayanan yang holistik bisa mengintegrasikan dan menjamin pemenuhan hak anak dalam setiap program dan juga fasilitas yang disediakan. Oke, next ya. Timekeeper nanti tolong ingetin saya. Siap. Ya. Jadi konsepnya kita bukan bangun gereja baru gitu. Bukan lagi ada GKJ lama dan GKJ Ramah Anak, enggak. Hanya satu GKJ, tapi bagaimana mengimplementasikan ini, program-program ini dalam gereja. Yang terutama adalah bagaimana merubah mindset gitu. Mindset dulu yang dirubah, karena kalau kita merubah perilaku tapi mindsetnya nggak dirubah, itu bakal susah sekali gitu. Ya. Jadi yang terutama adalah para pemimpin, baik itu di level sinode, di level wilayah ya kalau GKJ ya. Kalau kami di GPI Papua klasis, aku nggak tahu kalau klasis juga ya, klasis. Juga sampai di level jemaat. Bagaimana pimpinan-pimpinan di level ini, bahkan sampai di level komisi gitu. Oke, udah di kode-kode. Oke, next, kita lanjut dulu. Peran strategis gereja, memberikan edukasi kepada keluarga. Itu mengapa kita menyasar kepada gereja gitu. Oke, lanjut. Lanjut aja. Next aja. Bapak Ibu nanti materinya saya kasih ke panitia ya. Jadi bisa dibaca dan bisa banyak berkomunikasi langsung dengan kami di sini. Next aja, Dek. Ya, langsung aja. Oke, sabar. Jadi ini ada 5 klaster dari Gereja Ramah Anak. Bapak Ibu, jadi kalau misalnya belum mulai, terus kemudian kita mau mulai, jadi kita mulai dari sini, enggak juga. Jadi kita sistem asesmen. Bapak Ibu sudah memenuhi klaster di atas, berarti kalau pas pada saat mulai klaster di atas sudah mulai, berarti langsung bisa masuk ke klaster kedua, seperti itu. Klasternya seperti apa? Jadi ada 5 klaster di sini. Oke, lanjut. Ya, lanjut saja. Oke, siapa yang terlibat dalam Gereja Ramah Anak? Yang pertama sudah pasti anak dan orang tua, yang kedua adalah pengurus gereja, yang ketiga jemaat dewasa yang ada lingkungan gereja, berarti Bapak Ibu semua, pihak lain yang melakukan aktivitas di gereja dan juga pemerintah. Oke, next.
Ya, ini adalah tahapannya. Yang pertama adalah pemetaan dan sosialisasi, yang kedua pembentukan, dan ketiga pengembangan dan replikasi. Oke, next. Next aja, next. Next aja. Oke, terus aja, terus. Terus aja. Jadi dalam tahap pemetaan itu akan ada tim pelaksana GRA. Nah, tim ini yang nanti kemudian akan mengidentifikasi potensi yang dilakukan, yang dimiliki oleh rumah ibadah dan lain seterusnya. Oke, silahkan. Oke, sarana prasarana juga diperhatikan. Jangan sampai di sekitaran gereja ada kayu-kayu yang nggak dipakai atau mungkin ada paku-paku bekas. Itu juga sesuatu yang tidak nyaman buat anak gitu. Kalau saya kemarin kemana ya? Oh, GPIB Sebaot. Mereka toiletnya memang toilet orang dewasa semua gitu. Tapi karena mereka sudah mengikrarkan untuk melaksanakan gereja ramah anak, toiletnya memang nggak diganti gitu, nggak direnov. Cuman ditambah ada tempat pijakan untuk anak, terus disediakan satu toilet kecil lagi untuk anak gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu merubah semuanya, hanya memperbaharui dan membuat itu menjadi lebih nyaman aja untuk anak. Oke, lanjut. Oke, lanjut aja. Ya, karena kita di Biro Perempuan dan Anak, mohon maaf timekeeper minta waktu 5 menit aja untuk sedikit bicara tentang program dari perempuan juga gitu. Nah, saya mau coba dengan data nasional di sini. Nanti bisa dilihat teman-teman, intinya adalah kemiskinan bukanlah faktor utama kekerasan itu terjadi. Next. Ya, ini yang saya mau buka pemahaman kita. Ini data dari Kemen PPA 2003, tahun 2003. Saya ambil dari aplikasi Simfoni. Bapak Ibu kalau mau lihat bisa lihat di Simfoni, SIMFONI gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat dari jumlah kasus berdasarkan tempat kejadian, yang paling tinggi kasusnya adalah ada di rumah tangga. Gitu. Kasus paling tinggi kekerasan terhadap perempuan ada di rumah tangga. Dan korban yang berasal dari rumah tangga adalah yang paling tinggi. Jumlah korban berdasarkan tempat kejadian, rumah tangga paling tinggi. Next. Usia yang paling rentan dan rawan kekerasan adalah usia 6 sampai 44 tahun. Dengan angka tertinggi ada pada usia 13 sampai 17 tahun. Tinggi sekali Bapak Ibu. Dan juga korban terbanyak adalah mereka dengan tingkat pendidikan SD dan SMA. Ini, pelaku berdasarkan hubungan. Pelaku adalah orang terdekat, paling tinggi adalah suami istri. Yang berikut pacar atau teman. Ya, ini bahaya sekali zaman sekarang, pacaran pun bisa terjadi kekerasan gitu. Dan karena saking cintanya, saking bucinnya, ya udah nggak apa-apa deh gue dipukul gitu. Ya. Oke, terus lainnya ini adalah ketiga yang tertinggi, termasuk di situ adalah pemuka agama. Bapak Ibu, termasuk di situ adalah pemuka agama. Dan yang terakhir, pengaduan banyak tetapi yang benar-benar terselesaikan hanya sedikit. Dan peran pendampingan pemuka agama sangat minim. Ya, kekerasan terjadi tapi gereja nggak hadir di situ untuk membantu para korban. Oke, next. Ya. Bapak Ibu, ini adalah peta sebaran. Kalau Bapak Ibu lihat di peta Simfoni, warnanya merah. Jadi semakin merah itu semakin tinggi kasus kekerasannya. Dan yang ini adalah posisi dari sinode-sinode anggota PGI. GKJ kalau nggak salah ada di sini ya. Dan ini merah loh Bapak Ibu, merah. Iya, karena ini kuning, ini warnanya nggak benar. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di aplikasi Simfoni atau nanti lihat di PPT saya, itu merah. Di sini merah, di wilayah sini merah, merahnya tuh merah tua gitu. Nah, ini menjadi aware untuk gereja bahwa sebenarnya kekerasan itu juga terjadi di lingkungan gereja, terjadi di umat kita gitu. Tapi kita nggak pernah tahu karena nggak pernah ada tempat bagi para korban, nggak pernah ada tempat bagi umat yang menjadi korban kekerasan untuk datang ke gereja dan bercerita. Oke, next. Ya, intinya dari data tadi bahwa kemiskinan bukan faktor utama, tetapi menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya kekerasan. Ya,
Data menunjukkan kekerasan paling tinggi ada dalam rumah tangga dengan korban adalah anggota keluarga gitu. Terus yang menjadi korban bisa siapa saja tanpa mengenal latar belakang pendidikan. Dan rendahnya pendampingan dari pemuka agama menjadi barometer bahwa kekerasan yang terjadi bukanlah tanggung jawab pemuka agama. Ini yang sering terjadi. Orang kalau ngalamin kekerasan yuk ke kantor polisi gitu. Iya, penyelesaiannya memang di kantor polisi. Tetapi bagaimana memulihkan korban, bagaimana membuat supaya pelaku itu sadar, itu juga menjadi tugas dari gereja, tugas dari pemimpin agama, tugas dari kita semua. Oke, next deh. Ya, Bapak Ibu, ini ada beberapa kasus. Kasus di mana pemuka agama yang melakukan kekerasan terhadap anggota jemaatnya, dan itu berkali-kali sampai kemudian terblow up, baru mulai muncul korban-korban gitu ya. Banyak kekerasan muncul ke permukaan karena korban berani bicara. Gereja tidak bisa lagi menutup mata terhadap setiap tindakan kekerasan yang terjadi. Gereja harus mengambil sikap dan peran dalam hal ini. Dan ibarat fenomena gunung es, akan semakin banyak korban bermunculan jika diedukasi untuk berani bersuara. Jadi Bapak Ibu jangan takut ketika kita mulai mengedukasi jemaat dan kemudian akan ada banyak korban, itu berarti pekerjaan Bapak Ibu berhasil gitu. Oke, next. Oke. Ya, lanjut aja. Oh, udah selesai ya. Baik. Dari data kekerasan ini, kami punya satu program di perempuan dan anak, bagaimana memberikan ruang yang aman bagi setiap korban kekerasan di lingkungan gereja, itu untuk berani bersuara. Kalau menuju ke rumah aman itu sesuatu yang butuh fase yang panjang. Tetapi minimal komisi perempuan mungkin bisa memulai itu dengan satu tim atau apapun namanya itu bisa untuk membuat satu tim kecil di mana dia punya satu tempat untuk orang bisa datang dan bercerita. Seperti itu. Bapak Ibu, ini kali kelima saya berdiri sini dan saya akan menyampaikan sesuatu yang saya alami yang selama sekitar 17 tahun saya simpan. Dan itu menjadi kayak kanker sendiri dalam kehidupan saya. Tetapi mulai dari tahun lalu saya berusaha untuk menghadapi itu. Bapak Ibu mungkin tidak percaya atau mungkin setengah percaya, saya pernah mengalami juga kekerasan, bukan kekerasan tapi mengalami pelecehan oleh salah seorang pendeta yang pada saat itu adalah pejabat sinode. Dan saya disuruh diam. Beberapa tahun kemudian pelecehan itu terjadi kepada adik kandung saya oleh orang yang sama di lingkungan gereja pula. Gitu. Ini adalah satu kasus dari sekian banyak kasus yang terjadi di lingkungan gereja yang tidak pernah terselesaikan karena setiap korban disuruh diam karena menyangkut nama baik lembaga. Tetapi Bapak Ibu pernahkah pikirkan berdiri dari sisi korban? Karena setiap orang yang mengalami pelecehan, dalam pelecehan tidak pernah ada kata besar dan kecil. Ya. Karena setiap orang yang pernah mengalami pelecehan itu, dia tidak akan pernah menjadi orang yang sama lagi, gitu. Nah, mari kita berpikir dari perspektif korban, bagaimana penyelesaian, gitu. Tidak pernah ada penyelesaian dari gereja, hanya karena itu dilakukan oleh pejabat gereja, oleh seorang pemuka agama. Oleh karena itu saat ini kami dari Biro Perempuan dan Anak, dari PGI mendorong supaya mari kita sebagai gereja berdiri sebagai rumah yang benar-benar aman untuk semua anggota jemaat, ya. Entah itu dia korban, entah itu dia pelaku. Kalaupun dia pelaku, dia merasa nyaman untuk datang bercerita, supaya dia tahu, supaya gereja dia tahu di sini ada tempat penyelesaian. Saya bisa berubah di sini. Sebagai korban dia juga tahu tempat ini adalah tempat yang aman untuk saya bercerita tanpa saya didiskriminasi, tanpa saya disudutkan, seperti itu. Dan kita bisa mulai dari jemaat, dari gereja sendiri. Tempat yang aman, menyediakan tempat yang aman. Untuk menjadi rumah aman itu sesuatu yang sangat besar dan butuh proses yang panjang. Tapi minimal rumah singgah, gitu. Mungkin dari GKJ bisa memulai itu. Dan untuk kedua program ini dibutuhkan juga regulasi dan kebijakan dari pemegang keputusan, terutama di level sinode. Bagaimana membuat code of conduct terhadap ini.
terhadap perlindungan anak, terhadap korban-korban kekerasan yang terjadi di lingkungan gereja gitu. Oke, saya pikir itu saja dulu karena saya sudah makan waktu banyak sekali, akan berkembang dalam diskusi. Terima kasih. Silakan Kakak Rosi. Iya, ya untuk saya, selamat siang. Iya, saya pasang timer waktu diri sendiri 10 menit karena tadi sudah janji dengan Ibu Pendeta kita harus jaga waktunya baik-baik. Dan untuk saya sudah mulai sekarang ya 10 menit. Untuk presentasi saya sudah saya kirim ke Bu Maria dan Bu Maria sudah kirim ke di WhatsApp grupnya ya. Nanti bisa sambil dibuka. Cuman satu yang mau saya sampaikan tadi, kalau Bapak Ibu perhatikan ucapan Sugeng Rawuh itu ada motif batik di atas dan di bawahnya. Semoga masih ingat. Itu motif batik Kawung. Tadi sempat saya searching dulu. Itu asalnya awalnya dari Jogja dan dari beberapa sumber dipercayai diciptakan salah satu sultan dari kerajaan Mataram. Nah, semoga benar ya informasi yang saya cari. Nah, yang menarik di sini adalah maknanya. Itu ada satu kutipan yang bilang bahwa makna batik Kawung ini adalah harapan bagi mereka yang memakai batik ini selalu ingat dari mana mereka berasal. Itu yang saya lihat dari kemarin waktu mengikuti ibadah syukur. GKJ pelayanan sudah sampai mana-mana, tetapi akar budayanya itu tuh tidak pernah dilupakan. Dan itu yang spirit itu yang juga mau saya bawa dalam presentasi ini. Bukan presentasi ya, nanti presentasi kesannya kok kayak jadi serius banget gitu ya. Tapi ingin berbagi sedikit apa yang dilakukan oleh Biro Pemuda Remaja. Fokus kerja kami sebenarnya hanya 2 yang nantinya akan dijabarkan dalam berbagai aktivitas. Yang pertama itu soal formasi dan pengembangan kepemimpinan orang muda. Lalu yang kedua pengembangan jaringan lintas iman, juga fokusnya pada pemuda dan remaja. Bapak Ibu ada yang pendeta di jemaat atau di tingkat klasis? Berapa orang yang pendeta? Banyak ya. Nah, pertanyaan saya cuma satu. Kira-kira proporsi pemuda remajanya berapa persen di jemaat masing-masing? 75% pemuda remaja. Yang lain itu dari mana, Ibu? Dari Togo, Bu. Saya orang Klaten. Enggak. Enggak. Nah, 75%. Yang lainnya sekitar berapa? Mbak Kristi? Oh, belum tahu, belum kedata. Kira-kira. Ya, kalau dari contohnya 1 berarti kan cukup banyak. Nah, tinggal nanti bagaimana kita akan mencoba mengerjakan, karena tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, kekuatan GKJ kan di tingkat jemaat ya. Nah, nanti coba kita sambil lihat apa yang bisa kita kerjakan. Nah, untuk programnya, kegiatannya tentang kepemimpinan itu ada 3 program besar. Yang pertama berkaitan dengan pandu persidangan, karena di PGI itu ada beberapa macam sidang. Yang jelas yang pertama sidang raya, itu tiap 5 tahunan periodisasinya. Lalu di setiap tahun itu ada sidang MPL. MPL itu tiap tahunnya. Nah, ini saya bersyukur sekali dari GKJ sudah mengutus Kak Ike waktu di Sumba, dan akhirnya di Sumba itu terpilih menjadi mitra MPL unsur pemuda. Yeay! Terima kasih banyak Kak Ike untuk kontribusinya. Iya dong, berdiri Kak. Iya. Ini terima kasih sekali, mohon diaturkan kepada Pak Ketua dan Pak Sekretaris nanti nggih. Semoga masih bisa terus berlanjut dalam kontribusinya dalam bentuk apapun gitu. Lalu juga ada sidang MPH itu biasanya rutin setahun 3 kali, tapi yang biasanya ada pandu sidang itu di MPL dan di sidang raya. MPL Januari kemarin di Balikpapan ada 1, sebenarnya ada 2 dari GKJ yang terpilih seleksi, tapi yang akhirnya datang cuma 1, itu Abigail dari Jogja. Ya mungkin tahu ya temennya ya. Oh ya, itu ada di Abigail yang datang ke sana. Iya, lalu yang kedua bentuknya kegiatan prasidang itu biasanya formatnya seperti study meeting. Kak Ike pernah datang sekali yang di prasidang yang di Sumba, tapi juga kemarin 1 kali kita adakan prasidang prasidang pemuda WCC. Nah, ini saya juga matur nuwun sama GKJ karena ada
anggota Sentral Komite periode yang lalu ada Mbak Kristi di sini yang waktu itu hadir sebagai salah satu narasumbernya atas nama GKJ dan juga atas nama anggota Sentral Komite. Matur nuwun Ibu, kok Ibu, Mbak. Matur nuwun sangat gitu ya. Lalu yang ketiga programnya program pelatihan kepemimpinan yang ini biasanya kita kerjakan bekerja sama dengan gereja-gereja anggota maupun juga dengan PGIW ataupun PGIS dimanapun berada. Nah untuk slide yang berikutnya itu adalah bentuk dokumentasinya. Ya lanjut lagi ke slide yang ke-6 itu fokus yang kedua tentang pengembangan jaringan lintas iman. Yang pertama ada temu kebangsaan orang muda, lalu ada Peace Train dan juga melalui forum-forum yang lain. Kalau temu kebangsaan orang muda ini satu forum yang diinisiasi PGI bersama dengan KWI, Gus Durian, ANBTI, Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, dan juga dari Prada satunya. Nah, kalau temu kebangsaan namanya aja ketemu. Nah, itu di sana jadi kita dari hasil seleksi peserta-peserta anak-anak muda ini kita ketemukan bersama-sama supaya kita bisa mengobrol. Mengobrolnya untuk apa? Ada isu lingkungan hidup, ada isu anti korupsi, pendidikan, entrepreneurship, dan juga isu-isu lain yang memang relevan pada saat itu. Jadi misalnya untuk yang tahun ini besok kita mau tambahkan isu politik karena kita mau menyambut, malah sudah memasuki masa-masa kampanye-kampanye untuk pilpres dan juga pilkada. Itu topiknya tidak selalu saklek seperti itu, tapi kita menyesuaikan dengan apa yang menjadi concern pada masanya gitu. Lalu untuk yang Peace Train ini memang PGI kita bekerja sama dengan ICRP. ICRP itu bentuknya seperti traveling karena trainnya itu juga selain train berlatih juga train kereta. Jadi perkunjungan kemana-mana dengan kereta, tujuannya apa? Untuk di satu kereta gerbong itulah mereka bisa saling berinteraksi, saling belajar satu dengan yang lainnya. Bocorannya, yang tahun ini Peace Train-nya akan ke Palembang. Mereka sedang dipersiapkan, jadi nanti kalau pengumumannya sudah keluar, nanti saya share ya. Siapa tahu ada anak mudanya yang akan diikut sertakan. Juga untuk tembang tahun ini juga akan ada, cuman kalau tembang itu fokus wilayah di Jabodetabek saja. Gitu. Jadi kalau yang dari luar mohon maaf kita nggak bisa membantu untuk transportasinya. Tapi kalau misalnya dari jemaat lokal mau mengirimkan membantu, monggo silahkan. Gitu. Lalu untuk forum-forum yang lain itu ada yang tahun lalu inisiasi PGI melalui bidang KKJ itu Tanah Air itu Bhinneka. Ini live in yang tahun lalu live in yang di Padang. Jadi berinteraksi dengan masyarakat setempat selama 4 malam anak-anak itu tinggal dengan orang tua asuh dari berbagai agama dan kepercayaan, ada dari Bahai, Muslim, ada yang pesertanya ada yang dari Sikh juga. Nah itu di sana berinteraksi dan melakukan aktivitas bersama-sama. Itu lalu dokumentasinya. Nah 2 menit yang terakhir ini saya mau bilang 2023 BPR punya apa? Bukan Bank Perkreditan Rakyat ya. Biro Pemuda Remaja punya apa? Yang pertama kami punya program yang Leaders Gathering, itu untuk ditujukan kepada pengurus Komisi Pemuda dan Remaja. Nanti awal Agustus kita akan ketemu sama-sama. Kita mau ngapain sih di sana? Ya kita mau berkumpul, kita mau saling memperlengkapi, kita mau saling mengajak anak-anak yang ada di posisi kepemimpinan masing-masing ini untuk kita bisa lakukan apa sih buat teman-teman kita. Itu intinya. Itu nanti akan di Jakarta tempatnya. Lalu yang kedua ada Alpha Camp, ini kemarin sempat ngobrol dengan beberapa dari sinode, sepertinya dari GKJ dan gereja-gereja Jawa akan siap nge-host tahun depan untuk area regional Jawa. Sepertinya begitu sih, saya harap masih bisa karena yang tahun ini Alpha Camp-nya nanti akan di region timur, jadi tahun depan akan di regio yang di tengah dan barat gitu. Semoga nanti bisa difasilitasi ya Bu Maria ya untuk ngobrol dengan sinode lagi. Itu. Lalu tadi juga ada pendidikan untuk pemilih pemula. Tadi kenapa saya tanya berapa persen anggota jemaat Bapak Ibu yang pemuda remaja, karena datanya itu sebenarnya sekitar 4-8% komposisi pemilih besok adalah pemilih yang baru pertama kali akan memilih. Nah ini yang perlu kita persiapkan supaya mereka bisa memilih dengan bijak, tidak sekedar ikut-ikutan orang tuanya atau teman-temannya. Gitu. Nah lalu ada juga literasi digital, ini yang masih terus kami kerjakan bekerja sama dengan Kemenkominfo. Bentuknya seperti apa itu kami bersyukur karena dari Kemenkominfo sangat fluid, terserah dari kebutuhan jemaat. Jadi monggo Bapak Ibu kalau di jemaat ada kebutuhan untuk
yang berhubungan dengan literasi digital nanti bisa menghubungi kami supaya bisa kita tektokan sama-sama dengan Kemenkominfo, karena semua materi, semua narasumber, bahkan ada sedikit konsumsi itu dari Kemenkominfo dari kerjasama ini. Jadi tinggal menyiapkan tempat dan pesertanya saja dari jenengan gitu. Lalu ada modul Bina Remaja Ekumenis, ini sedang kami siapkan, nanti harapannya di akhir tahun ini bisa kami bagikan kepada Bapak Ibu Saudara semua untuk bisa menjadi salah satu bahan pembinaan untuk remaja. Lalu ada tembang dan juga kemitraan luar negeri. Kemitraan luar negeri ini nanti yang sudah pasti akan ada satu di Taiwan, itu sekitar bulan Juli. 10 detik terakhir saudara. Kemitraan di luar negeri ini ada program dari Presbyterian Church of Taiwan namanya I Love Taiwan Mission. Nah itu nanti akan ada beberapa kriteria pesertanya, nanti kalau sudah pasti informasinya akan saya bagikan, siapa tahu dari GKJ bisa mengirimkan peserta untuk nanti kita bisa seleksi bersama-sama. Begitu nanti, dan untuk program aktivitas yang lainnya ada di Instagramnya BPR, kami punya Instagram sendiri @bpr.pgi, silakan di follow, silakan di like. Waduh kayak ini udah mulai promosi Instagram ya. Oke, matur nuwun. Terima kasih. Untuk diskusinya gimana Bu? Ini saya kembalikan. Oh langsung saja. Oke siap. Yang mau berkomentar mungkin tidak perlu bertanya, nggih boten napa-napa, monggo. Soalnya kalau ditanya tuh suka keder ya. Jawabannya napa nggih niki nggih. Monggo kalau ada yang mau menanggapi silahkan. Oh 20 menit. Oh siap. Waktunya 20 menit. Ya baik, terima kasih. Saya tertarik dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kak Sonya berhubungan dengan gereja ramah anak, tetapi di bagian awal-awal yang Kak Sonya memaparkan tentang temuan lebih dari 50% anak SMP pro LGBTQ+. Mungkin saya salah menangkap atau mendengar, ada kesan bahwa temuan itu adalah temuan yang bermasalah. Saya jadi langsung teringat pada pernyataan pastoral PGI tahun 2016 yang sebetulnya ingin memperlengkapi anggota jemaat supaya jangan sampai kita melakukan kekerasan terhadap siapapun, anggota jemaat ataupun juga saudara-saudara kita yang beragama lain yang punya orientasi seksual berbeda atau khas. Nah, mungkin saya salah tangkap tadi. Apakah temuan itu sebetulnya temuan yang bermasalah atau sebetulnya kita bersyukur? Wah, kita bersyukur bahwa lebih dari 50% anak SMP itu sudah sesuai dengan pernyataan pastoral PGI. Artinya mereka siap untuk berterima kalau ada di sekitarnya teman-teman yang punya orientasi seperti itu. Mungkin mohon penjelasan. Terima kasih. Ditampung dulu nggih, ada lagi yang mau berkomentar? Mboten nonton? Oke, kalau monggo. Silakan monggo Bu. Iya, saya tertarik dengan tadi sharing terakhir Kak Sonia, karena memang tadi di STFT saya sendiri pun spontan tadi ketika disuruh berefleksi dengan air, menyentuh air dan dia letakkan kemana gitu, saya letakkan ke leher karena saya mengingat mereka yang tertahan untuk mengungkapkan isi hatinya begitu karena kekerasan dan sebagainya, dan air itu seolah-olah meneguhkan mereka untuk berbicara. Nah, satu saja karena tadi kakak singkat begitu ya, kira-kira untuk semakin meneguhkan gereja-gereja khususnya konteks mungkin kita sebut dalam sistem baik klasis, sinode gitu ya, ketika memang menghadapi realita khususnya pendeta begitu ya, yang kita tidak pungkiri di gereja manapun, tidak hanya GKJ, banyak gereja di dunia ini kurasa yang pasti ada satu unsur, satu orang paling tidak pendeta yang pasti melakukan pelecehan gitu. Syukur kalau tidak, tapi kalau ada apa usul konkret atau hal yang sudah dilakukan oleh teman-teman atau khususnya mungkin Kak Sonia yang sudah sendiri, kira-kira apa yang akhirnya dilakukan sehingga kata kunci tadi gereja ramah terhadap pelaku tapi juga gereja ramah terhadap korban itu sungguh-sungguh bisa kita lakukan begitu. Jangan hanya cuma kita didorong teori tahu bahwa itu harus dilakukan, tetapi kita bingung dari mana awalnya begitu Kak Sonia, karena
Saya sendiri tertarik dalam bidang itu, sehingga sejauh ini kayaknya saya bilang saya lebih sering mendengar korban, tetapi kayaknya untuk pelaku kayaknya bisa jadi saya akan takut masih menghadapinya gitu ya. Kira-kira apa harus yang sikap kita? Terima kasih Kak Sonia. Mungkin satu lagi nggih, kalau ada. Oh, monggo Pak. Ya, terima kasih. Saya Pendeta Sari Friono dari Salatiga. Berbicara soal KDRT, saya jadi ingat beberapa waktu yang lalu kan Johnny Depp menuntut Amber. Ternyata perempuan malah melakukan kekerasan pada laki-laki. Dan saya beberapa kali juga mendampingi suami istri, tapi seringkali malah yang istri memukul suami dan suami tidak melaporkan karena satu, ngalah, yang kedua kalau dibalas ngampleng bisa pingsan. Dan itu kan memalukan keluarga juga itu loh. Tapi bagi saya ya memang gereja-gereja juga perlu menyuarakan bahwa kekerasan apapun, apakah struktural atau verbal atau kekerasan fisik, harusnya dihindari. Jadi tidak boleh ada konotasi seolah-olah satu gender mengerasi gender yang lain. Karena ternyata di keluarga kita seringkali bisa jadi malah ibu-ibu lebih keras ya, keras verbalnya. Ada jemaat saya yang putri itu di jalanan begini sambil ngata-ngatai suaminya di depan banyak orang. Bagi saya itu juga enggak tepat. Jadi perlu juga di gereja diberitakan kekerasan, apakah itu dari verbal, apakah kekerasan dalam pengertian fisik atau struktur yang dibuat supaya kelompok tertentu tertekan, itu memang harus dihindari. Hanya masukan aja. Terima kasih. Matur nuwun, silakan Bu Sonia. Mohon maaf Bu Sonia 10 menit nggih. Oke. Ya, saya usahakan ya. Baik. Yang pertama ini tadi buru-buru ya, jadi nggak ini. Tapi tadi saya jelaskan bahwa temuan yang di atas 50% itu tidak salah ketika anak-anak pro terhadap itu. Tetapi yang menjadi persoalan sebenarnya maksudnya gini, tidak salah dalam arti ini adalah bagian dari mereka berpendapat. Kita memberikan ruang untuk itu. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika kita tidak mengedukasi mereka dengan baik tentang hal-hal ini. Selama ini kan kita merasa tabu untuk berbicara tentang seks, berbicara tentang orientasi seks kepada anak. Tetapi sebenarnya sex education itu sangat penting untuk anak. Bahkan dari sejak kecil udah harus diajarin gitu dengan hal-hal yang simple. Kita selama ini mengajarkan anak misalnya ya, minta maaf, misalnya anak kecil untuk menyebutkan alat kelamin aja kita memakai istilah atau hal-hal yang ini. Padahal dia harus tahu kelaminnya ini namanya apa gitu, dalam bahasa ini apa gitu, dan apa yang terjadi ketika misalnya disentuh atau apa yang harus dia lakukan, itu yang tidak kita ajarkan. Nah, saya mengatakan ini karena saya punya pengalaman Pak, dan ini masih terjadi sampai sekarang gitu. Saya punya sahabat, teman, dan dia ini benar-benar normal gitu, laki-laki tulen normal gitu. Tetapi karena kebutuhan gaya hidup dan lain sebagainya, dia memilih untuk kemudian saya mau coba ke sana gitu. Dan kemudian terperangkaplah dia dalam satu hubungan yang dia nggak bisa keluar gitu. Dan dia sangat takut sekali ketika orang tuanya akan tahu hal itu. Dan sampai sekarang tuh masih terjadi. Dan dia nggak tahu, dia takut sekali orang tuanya tahu karena itu akan menjadi aib untuk keluarga. Nah, ini yang harus ditanamkan sejak kecil, sedari kecil anak-anak, memberikan ruang kepada mereka yang punya orientasi seks yang lain oleh karena kesehatan dan lain sebagainya, itu adalah hak mereka. Dan memberi ruang kepada anak-anak untuk berpendapat itu adalah baik, tetapi juga harus disertai dengan edukasi yang baik sehingga dia tahu dan melihat hal ini dari posisi yang baik dan benar juga, seperti itu. Itu sih yang bisa saya sampaikan Pak. Jadi memang tidak
menyalahkan mereka berpendapat itu, tetapi kita sebagai orang dewasa pun harus bisa memberikan edukasi yang baik untuk mereka. Yang kedua yang ditanyakan oleh penanya yang kedua ya, ini tentang bagaimana sikap real kita gitu. Yang pasti saya sudah sampaikan, ketika itu terjadi di lingkungan gereja, lembaga gereja harus bisa bersikap tegas. Karena selama ini gereja masih, kita bicara tentang kasih, kasih itu bukan berarti membiarkan sesuatu yang salah terjadi terus-menerus. Tetapi justru kasih itu harus bisa berdiri dan menegakkan yang namanya keadilan. Entah siapapun pelakunya, entah siapapun korbannya. Jadi kalau menurut kami dari sisi gereja, terutama dari sisi dari sebuah organisasi, gereja harus punya aturan yang tegas gitu. Saya sempat ngobrol dengan beberapa pendeta GPIB dan mereka menyampaikan dalam rangka menerapkan gereja ramah anak, mereka sudah punya code of conduct dan itu diberlakukan untuk semua orang yang bekerja di lingkungan gereja dan di lingkungan anak gitu. Jadi setiap pendeta, vikaris, pekerja gereja semuanya mereka harus menandatangani fakta integritas. Salah satunya ketika terjadi saja kedapatan melakukan pelecehan atau kekerasan terhadap anak, itu mereka akan ditindak tegas. Pendeta atau vikaris itu akan dikeluarkan tanpa ada basa-basi gitu. Dan untuk itu mereka nggak akan bisa melayani dimanapun juga. Saya pikir gereja harus berani mengambil sikap ini sebagai sebuah organisasi. Kalau memang benar-benar memberikan ruang yang aman untuk anggota jemaatnya. Yang berikut, dari sisi korban, tiba-tiba kencang ya. Dari sisi korban, korban tidak akan bisa berani berdiri dan bersuara kalau tidak didukung dengan lingkungan yang tepat. Kalau lingkungan yang membuli dia, lingkungan yang kemudian menyudutkan dia, itu akan semakin membuat dia terpuruk dan dia nggak bisa bersuara gitu. Jadi butuh sekali dukungan dari Bapak Ibu, teman-teman dari anggota jemaat. Selama ini kita berpikir kekerasan itu itu masalah keluarga, kita nggak bisa urus gitu. Atau itu masalah nantilah polisi yang atur gitu. Enggak, kita juga punya tanggung jawab sesuai dengan kapasitas kita gitu ya. Dan yang berikut, sebagai tadi saya bilang, sebagai anggota jemaat kita nggak bisa lagi menutup mata. Itu semua ada realita depan kita. Bagaimana kita menyikapi itu gitu. Memberikan ruang yang aman bagi mereka dengan cara melaporkan misalnya ke gereja, mungkin ke pemuka agama, atau mungkin bawa ke kantor polisi. Memang bukan urusan kita, tetapi ketika itu terjadi di depan kita, itu menjadi tanggung jawab kita gitu. Yang berikut, terima kasih sekali Pak Pendeta, karena saya Biro Perempuan dan Anak, jadi saya banyak ngomong tentang perempuan, tapi sebenarnya betul yang dikatakan Pak Pendeta, bahwa sebenarnya kekerasan itu tidak hanya di lingkungan keluarga, tidak hanya terjadi ke perempuan gitu. Kalau Bapak Ibu lihat di data Simfoni itu, kekerasan korban itu juga ada, korban laki-laki, seperti itu. Jadi ini hal yang sangat baik sekali bahwa kekerasan dalam bentuk apapun dan siapapun korbannya itu sangat ditentanglah oleh gereja, dan bagaimana itu bukan hanya saja ada di khotbah, tetapi itu juga bisa ada dalam regulasi-regulasi kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh gereja. Saya pikir itu aja, makasih. Ibu, kode dari timekeepernya masih ada 8 menit lagi. Monggo silakan kalau ada yang mau menambahi. Boten? Belakang? Oh, ada satu di belakang, Jer. Oh, mic-nya. Oh ya, sini satu, Bapak nanti kedua. Nggih. Yang di situ? Oh, enggak jadi. Nggih pun, Pak, monggo, Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Wacana yang menarik buat kami tentu, dan sekarang tren wacana ini gereja didorong untuk menjadi ramah kepada siapa saja, ramah terhadap anak, ramah terhadap perempuan, ramah terhadap kaum disabilitas, ramah terhadap lansia, bahkan juga gereja harus berbenah dalam ramah terhadap situasi bencana gitu ya. Nah, saya satu ingin contoh gitu, adakah gereja yang sudah ramah terhadap semuanya?
sehingga kemudian bisa menjadi rujukan gitu. Lalu kemudian di antara upaya untuk ramah terhadap semuanya itu, adakah yang satu dengan yang lain itu bertabrakan gitu? Ketika ingin ramah terhadap lansia, lalu kemudian ramah terhadap anak, dan modul untuk keduanya itu lalu kemudian ada nggak situasi yang kemudian justru bertabrakan? Mau ramah terhadap lansia, terhadap anak, terhadap perempuan, terhadap teman-teman disabilitas dan seterusnya, itu lalu kemudian justru kalau ramah terhadap lansia begini, lalu terhadap anak harus begini, tapi kemudian justru berseberang. Saya belum punya gambaran, maka kemudian ingin contoh apakah sudah ada gereja yang sudah ramah terhadap semuanya, lalu kemudian yang kedua, apakah satu dengan yang lainnya ada potensi bertabrakan gitu ya, ramah terhadap ini tapi kemudian menjadi tidak ramah terhadap ini dan seterusnya. Terima kasih. Monggo ada satu lagi kalau ada. Pertanyaannya menantang ya Pak Sonya. Oh sudah, oke. Kodenya sudah satu aja terakhir, monggo. Baik, terima kasih. Ini satu pertanyaan tapi menantang banget ya. Ya, adakah gereja yang sudah ramah terhadap semua? Jawabannya udah pasti belum. Kalau udah semua, kita pasti akan langsung profilkan tuh gereja gitu, sinode. Sudah pasti belum, karena banyak banyak kendala, banyak tantangan yang dihadapi. Masing-masing sinode tentu punya kebijakan masing-masing gitu kan, dan ada juga di wilayah yang berbeda-beda. Itu juga menjadi satu tantangan gitu, bagaimana menerapkan ini. Belum lagi dengan jumlah dengan luasan wilayah dan anggota jemaat yang banyak, dengan begitu banyak kepala pasti akan ada begitu banyak ide dan masukan gitu. Jadi memang sangat sulit untuk menemukan satu gereja yang bisa menerapkan semua itu gitu. Nah, kalau ditanya apakah ada situasi yang nanti justru bertabrakan, sudah pasti ada, karena gereja, lembaga ini, organisasi ini tidak bisa menyenangkan semua orang, tidak bisa menyenangkan semua unsur. Jadi pasti akan diambil hal-hal yang paling umum. Nah, yang paling umum, yang paling baik di sini belum tentu juga menjadi sesuatu yang paling baik dan ramah di sisi yang lain, seperti itu. Nah, itu pasti ada, tetapi kalau kita melihat tujuan besarnya, bagaimana gereja ini hadir menjadi rumah yang aman dan yang bisa memberikan rasa aman dan damai bagi semua orang, maka kita akan bisa menerima kekurangan-kekurangan itu. Memang kita secara spesifik bicara terhadap ramah terhadap perempuan dan anak gitu. Jadi kita belum melihat juga bagaimana gereja ini misalnya ramah terhadap kaum pria misalnya kan, ya kan? Karena kan bapak-bapak misalnya ya, nggak semua ya, tapi misalnya bapak-bapak sering merokok gitu. Tapi apakah ada tempat untuk merokok misalnya, ya kan? Ini kan yang tadi bertabrakan atau tidak. Sementara kita di sisi lain kita bicara tentang kesehatan, asap rokok itu nggak bagus untuk kesehatan. Bagaimana mengakomodir dua ini dalam satu gereja, itu juga sesuatu yang sulit gitu kan. Udah pasti yang tadi Bapak tanyakan apakah akan bertabrakan, udah pasti akan ada tabrakan-tabrakan itu. Tapi sekarang kita akan melihat bagaimana ini kita melihat kepentingan semua secara umum bersama gitu. Itu sih Bapak, jadi saya nggak bisa memberikan jawaban yang sangat pasti karena ini sesuatu juga yang kondisional sebenarnya, seperti itu. Oke, terima kasih. Sebelum diakhiri saya kembalikan ke Bu Esther. Kemarin saya diajari kalau ditanya apa kabar, jawabannya sehat, penuh harapan. Dari ibadah kemarin. Bu Esther atau siapa ya kemarin MC-nya ya? Oh, Bu Endang, nggih. Sebelum saya kembalikan ke Bu Esther. Halo semua. Apa kabar? Sehat, penuh harapan. Aduh, kok masih kayak agak ngantuk sedikit nggih. Apa kabar? Sehat, penuh harapan. Monggo Ibu. Terima kasih Mbak Rosi.
sekali lagi ngikuti Mbak Rosi. Apa kabar? Sehat? Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih kepada Ibu Sonya dan Mbak Rosi yang telah memaparkan begitu jauh tentang kepemimpinan pemuda dan gereja ramah anak, dan ini semua bisa kita evaluasi di gereja kita masing-masing, apakah memungkinkan semuanya ini dapat kita laksanakan di tempat kita. Terima kasih sekali lagi, boleh tepuk tangan untuk kedua narasumber kita. Nah, sebelum kita menutup acara ini, dari Panitia Sinode akan memberikan tanda kasih kepada kedua narasumber. Kami mohon Ibu Sonya jangan di belakang dulu, masih ada di depan sini, monggo di depan. Kepada Ibu Pendeta Maria selaku Ketua Panitia HUT Sinode GKJ dimohon untuk berkenan memberikan tanda kasih kepada kepada Bapak Sekretaris Umum Dewan Gereja-Gereja Indonesia, Bung Jeki, monggo katuran menerima tanda cinta dari Sinode GKJ, merupakan satu kebersamaan yang indah. Demikian dari Sinode GKJ kepada PGI sebagai wujud peran serta Sinode GKJ dalam mendukung gerakan Oekimene. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih sekali lagi kepada Bung Jeki, Ibu Sonya, dan Ibu Rosi. Nah, kini dari PGI, boleh Pak? Bagi. Ya, ini logo PGI, ya, simbol gerakan Oekumene, dan buku Baki 2023, buku Almanak Kristen Indonesia. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk. Ya, terima kasih. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, seluruh rangkaian acara kita pada pagi hingga siang hari ini telah selesai. Sebelum kita tutup, nanti kita akan bersama-sama setelah ini kita akan Pujono Ondrowino, kalau orang Jawa bilang makan siang bersama. Dan kita bersama-sama akan menutup acara kita pada siang hari ini. Dimohon kepada Bapak Simon Yunianto berkenan untuk menutup dengan doa. Julianto, oh salah, bukan Juni, Juli. Monggo Bapak Simon Julianto berkenan untuk membawakan doa penutup dan doa sekaligus doa syukur, nanti kita sekaligus akan makan siang bersama. Sumonggo. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita satukan hati dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan bahwa pisoanan dari gereja-gereja Kristen Jawa ketika kami berkunjung di rumah bersama di Geraha Oekumene, di tempat gereja-gereja ini berjalan bersama gereja-gereja di bawah dan bersama-sama dengan PGI. Hari ini kami banyak belajar tentang apa yang telah di-sharekan, perkenalan tentang PGI itu apa, juga tentang program-program yang baru saja kami dengar. Dan pasti banyak manfaat supaya itu bisa dibawa oleh seluruh peserta yang saat ini hadir mewakili Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa. Bersyukur untuk keramah tamahan
dari Pak Sekum, Pak Ketum, beserta dengan jajaran PGI. Dan kami merasa bahwa kami ada di rumah kami sendiri, di tempat orang tua kami, di tempat di mana kami bersama-sama membangun kebersamaan dan keesaan gereja ini. Tuhan, satukan kami dan mampukan kami untuk terus-menerus melakukan upaya-upaya dalam gerakan Oikumene ini. Dimulai dari pusatnya yang di Indonesia ini akan kami bawa ke tempat kami masing-masing. Dan ini akan membuat GKJ terus melangkah dengan pasti, menatap hari depan dengan indah, yang penuh dengan harapan. Di ulang tahun yang ke-92 tahun ini, kami bersyukur ya Allah, karena bisa merasakan rupa-rupa berkat yang luar biasa. Dan kami merasa bahwa pertemuan sekarang ini cukup. Nanti setelah itu kami barangkali akan pulang untuk kembali ke base camp kami masing-masing melanjutkan pelayanan. Berkatilah Geraha Oikumene ini, berkatilah teman-teman kami yang di sini, berkatilah para mereka yang Engkau utus untuk melakukan pelayanan di Gerakan Oikumene ini. Pak Sekum, Pak Ketum, dan seluruh jajaran yang ada, semuanya Engkau pakai bersamai kami. Dan sebentar kami juga akan menerima berkat berupa makan siang. Tuhan berkatilah terlebih dahulu, menjadi sumber kekuatan kami untuk melanjutkan kehidupan dan dipakai oleh Tuhan sebagai alat-alat yang baik. Terpujilah namamu Kristus, dalam nama itu doa kami panjatkan. Amin. Amin. Matur nuwun kepada Bapak Pendeta Simon Yulianto yang telah berkenan memimpin doa kita pada siang hari ini. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara kita perkunjungan ke PGI setelah usai, dan kami mengucapkan selamat kundur nanti kalau setelah usai ini ke daerah masing-masing. Selamat melayani, dan setelah ini kita akan makan siang bersama. Dan kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Terima kasih, sugeng siang, selamat melayani, Gusti berkahi.